Taunya lagi diet, tapi nggak tahu arti diet yang sesungguhnya. Dulu saya pernah dengar, kalau mau kurus, sering-sering begadang. Belum lama, saya baru saja menyelesaikan serial drama Korea yang berjudul Oh My Venus. Udah diet, olahraga juga udah, tapi berat badan nggak turun-turun. Apa sih yang salah? Simak terus video ini. Hai semua, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sebelum mulai topik hari ini, seperti biasa saya mau menyapa dulu buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Selamat datang, saya ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Kenapa? Nungguin Mbak Google ya? Mbak Google lagi libur hari ini. Jadi ya begitulah. Udah diet, udah olahraga, tapi nggak turun-turun berat badannya. Nggak gerak-gerak tuh angkat timbangan. Tak amat angkat timbangan, udah nyaman kali ya? Atau jangan-jangan timbangannya rusak? Bercanda. Tapi bisa jadi, coba dicek dulu siapa tahu beneran rusak. Nggak bercanda. Terus kira-kira apa sih penyebabnya berat badan nggak turun-turun? Yang pertama, nggak tahu lagi ngapain. Bingung kan? Sama, saya juga bingung. Taunya lagi diet, tapi nggak tahu arti diet yang sesungguhnya. Arti diet yang sesungguhnya adalah mengatur pola makan. Jadi selama kita ngatur kita mau makan apa, ya berarti kita sedang diet. Tinggal tujuan dietnya apa. Untuk dalam konteks kali ini, dalam konteks kali ini tentu tujuannya untuk menurunkan berat badan. Mau nurunin berat badan, tapi nggak tahu defisit kalori itu apa. Dietnya cuman hasil katanya. Katanya si A, kalau mau turun berat badan harus gini. Kata si B, harus gitu. Atau cuman copy paste diet-diet yang lagi viral. Dietnya nggak tahu cara kerjanya, alias dietnya goib. Mindsetnya masih salah. Terus nggak tahu sama sekali soal nutrisi. Nggak paham sama sekali yang dimasukin ke dalam tubuh apaan. Intinya, taunya lagi diet nih. Tapi sebenarnya nggak tahu lagi ngapain. Akhirnya ya beratnya nggak turun-turun. Atau mungkin malah yo-yo naik turun berat badannya. Harusnya paham dulu mindset yang benar seperti apa. Defisit kalori itu apa? Pelajari soal nutrisi. Nggak perlu yang ribet-ribet. Yang dasar-dasar dulu, yang penting-penting terlebih dahulu. Jadi tahu cara menurunkan berat badan dengan cara yang sehat. Bukan pakai cara-cara diet yang goib. Atau bahkan pakai obat-obatan yang cuman menjual mimpi. Pedes ya? Nggak apa-apa lah, sekali-sekali. Kalau kata netizen, mohon maaf, cuman mengingatkan. Yang kedua, sering kurang tidur. Dulu ada sebuah lagu dari Raja Dangdut Indonesia, Bang Haji Rhoma Irama. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Nah, pas tuh. Begadang bisa bikin progres diet kita rusak. Bahkan nggak cuman merusak progres diet kita, begadang juga bisa membahayakan kesehatan kita. Dulu saya pernah dengar, kalau mau kurus, sering-sering begadang. Nanti badannya bakal habis alias kurus. Ternyata itu hoax ya teman-teman. Yang ada malah bisa merusak progres diet kita. Hal ini bukan cuma karena ketika begadang kita rawan tergoda makanan-makanan dan cemilan-cemilan saat begadang.
Apalagi makanan dan cemilan saat malam, tengah malam, rata-rata adalah makanan-makanan yang tinggi kalorinya tetapi rendah gizinya. Contohnya fast food, atau mungkin mie yang seleraku. Apa tuh? Nggak jadi deh, nggak boleh sebut merek. Pokoknya yang seleraku lah. Selain karena hal itu, juga karena ketika kita kurang tidur akan beresiko terjadinya ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh kita. Produksi hormon grelin atau hormon lapar kita meningkat dan hormon leptin atau hormon kenyang kita menurun. Sehingga tentu akibatnya akan membuat kita menjadi mudah lapar. Kemudian ada resiko meningkatnya hormon kortisol kita atau hormon stres. Nah, kalau kortisol sudah hadir, bisa merusak progres diet kita. Sekaligus masuk ke poin yang ketiga. Yang ketiga, stres dan depresi. Yang ini rada ribet ya, tapi saya usahakan sesimpel mungkin. Siap? Saat stres, tubuh kita akan melepas 3 macam hormon. Yang pertama hormon kortisol, kemudian hormon adrenalin, dan yang terakhir yang paling susah disebut hormon norepinefrin. Semoga benar nyebutnya. Selanjutnya bakal saya singkat menjadi hormon NPP. Hormon adrenalin dan NPP ini akan bekerja bersama untuk meningkatkan kewaspadaan tubuh kita untuk merespon sesuatu yang membuat kita tertekan. Efek hormon adrenalin dan NPP ini hanya sementara, yang selanjutnya akan kembali normal dan digantikan oleh hormon kortisol. Sebetulnya hormon kortisol memiliki berbagai kegunaan untuk tubuh. Hormon kortisol berfungsi menjaga persediaan energi dengan merangsang metabolisme menggunakan karbohidrat dan lemak. Selain itu, kortisol juga berguna dalam menjaga keseimbangan cairan dan kadar gula darah, serta menekan fungsi organ tubuh yang tidak digunakan. Dengan kata lain, kortisol membantu tubuh agar lebih efektif ketika menghadapi situasi yang mengancam. Proses ini juga akan menimbulkan efek meningkatnya nafsu makan. Sayangnya jika stres tidak dikendalikan, maka hormon kortisol yang sedang berada di dalam tubuh juga akan ikut meningkat sehingga mengakibatkan nafsu makan semakin meningkat secara drastis. Hal ini juga dikenal dengan istilah stress eating, yang tentu akan berujung dengan stucknya berat badan kita atau malah bisa naik berat badannya. Terlebih pada wanita. Fakta ini ditemukan pada sebuah penelitian di sebuah universitas negeri di Ohio pada tahun 2015. Pada penelitian tersebut yang semua pesertanya adalah wanita, ditanyakan hal-hal yang memicu stres sebelum diberi makan makanan yang tinggi lemak dan tinggi kalori. Dibikin stres dulu baru dikasih makan. Setelah itu, peneliti akan menghitung tingkat metabolisme tubuh, serta mengukur kadar gula darah, insulin, trigliserida, dan kortisol. Hasilnya, peserta yang memiliki pemicu stres akan membakar kalori jauh lebih sedikit daripada peserta yang sedang baik-baik saja. Mereka juga akan memiliki tingkat insulin yang lebih tinggi yang akan berdampak pada penumpukan lemak di dalam tubuh sehingga bisa mengakibatkan perut menjadi buncit. Gimana? Berat nggak? Buat yang pengen baca sumber artikelnya nanti saya lampirkan di description box di bawah. Yang keempat, gangguan hormon dan medis lainnya. Belum lama saya baru saja menyelesaikan serial drama Korea yang berjudul Oh My Venus. Jangan diplesetin ke kata lainnya, bisa bahaya. Dalam film tersebut menceritakan seorang pengacara wanita yang menderita hipotiroid, sehingga mengakibatkan walaupun dia sudah olahraga dan diet mati-matian tidak bisa turun berat badannya. Plot ceritanya nggak perlu saya terusin, cukup sampai sini kita bahas hipotiroidnya. Hipotiroid adalah penyakit akibat kekurangan hormon tiroid. Hormon tiroid bertugas dalam membantu tubuh kita untuk menggunakan energi yang tersedia di tubuh kita
termasuk mengatur metabolisme kita, mengatur suhu tubuh kita, dan detak jantung kita. Salah satu gejala dari hipotiroid adalah naiknya berat badan tanpa alasan yang jelas. Komplikasinya sudah tentu obesitas. Penderita penyakit hipotiroid ini akan susah untuk menurunkan berat badan tanpa mengobati hipotiroidnya terlebih dahulu. Selain hipotiroid, masih ada beberapa kondisi medis tertentu yang bisa mengakibatkan kita naik berat badan dan susah untuk turun. Seperti prolaktinoma, PCOS pada wanita, dan lain-lain. Nah, itu tadi 4 penyebab udah diet, udah olahraga, tapi nggak turun-turun juga berat badannya. Untuk stres, depresi, gangguan hormon, dan gangguan medis lainnya, jika diperlukan, jangan ragu, jangan malu untuk mencari pertolongan medis. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga informasi tadi bisa berguna dan bermanfaat. Buat yang belum subscribe, jangan ragu untuk pencet tombol subscribe-nya, pencet juga tombol notifikasinya. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, bantu share. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Hormon N. Dan yang terakhir yang paling susah disebut norepinephrine. Susah kali nyebutnya. Norepinephrine. Insulin trigliserida. Serta mengukur kadar Saya baru saja selesai nonton film Drakor. Oh my Venus. Jangan diplesetin ke kata lainnya, bisa berabe. My Venus.